Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 14 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12. Isi surat mengajak kita untuk bersyukur kepada kita diberikan sesuatu yang indah dari Allah. Apakah manusia sehingga engkau menginginkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu dimaklumkan oleh Allah. Namun Yesus Kristus harus menderita, sengsara dan wafat. Tapi justru kesengsaraan itulah yang membuat dia menjadi semakin sempurna. Dari bacaan Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28 digambarkan Yesus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat, dan ia mengajar sebagai orang yang berwibawa. Dan saat itu juga Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dan ajarannya dengan mengusir roh dari orang yang kerasukan setan. Roh berseru-seru, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Namun Yesus menghardik dan meminta roh itu keluar daripadanya. Maka roh mengguncang-guncang orang itu dan keluar daripadanya. Orang yang melihat hal itu memperbincangkan dan bertanya-tanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat pun taat pada perintahnya." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk seperti sang guru, mengikuti teladan sang guru dalam suka maupun duka. Hari ini Yesus Kristus sang guru kita digambarkan bahwa ia menjadi sempurna dengan penderitaan. Itu berarti bagi murid-murid Kristus, penderitaan bukanlah kehinaan, namun kesempurnaan sebagai anak-anak Allah. Yesus yang adalah Allah yang diutus ke tengah manusia disempurnakan dengan penderitaan. Dengan Bapa disalib dan bangkit, yang menunjukkan dialah Putra Allah yang sejati.
Maka kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, kita harus siap untuk menanggung penderitaan karena kita murid-murid Yesus. Maka kita bertanya sebagai perenungan pertama, bagaimana kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan? Apakah kita mampu untuk setia sehingga kita akan ikut dipermuliakan bersama Yesus masuk dalam kerajaan surga? Ataukah kita kecewa dan akhirnya menghindari penderitaan dan meninggalkan Yesus? Kita tahu sebagai murid-murid Kristus harus menyangkal diri, memanggung salib, dan mengikuti Yesus. Dari bacaan Injil menarik bahwa roh jahat pun tahu siapa Yesus. Aku tahu engkau yang datang dari Allah. Dan dengan kuasa, Yesus menunjukkan kuasa Allah yang ada padanya dengan mengusir roh jahat dengan perintah, keluarlah. Dan roh itu taat kepadanya. Peristiwa itu membuat orang kagum, tercengang, dan bertanya-tanya, siapakah guru ini? Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru berkata-kata dengan kuasa, dan roh jahat pun diperintahkan, dan mereka taat kepadanya. Orang heran, orang takut, orang kagum akan apa yang dibuat oleh Yesus. Namun sayangnya, orang hanya berhenti pada kekaguman, ketakjuban, dan belum sampai kepada iman yang benar. Kita semua tahu bagaimana para murid ini. Mereka setia ketika mengalami sukacita. Berbondong-bondong datang kepada Yesus agar mereka yang sakit disembuhkan. Berbondong-bondong menemui Yesus agar mereka mendapatkan roti gratisan. Berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk melihat mukjizat. Tetapi ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka meninggalkan Yesus, mencari pegangan lain. Kita diingatkan, ikut Yesus berarti siap juga menanggung konsekuensi, memanggung salib, menuju Golgota, dan akhirnya tersedia kebangkitan bagi kita. Tidak mudah ikut Yesus, namun bagi mereka yang sudah ikut Yesus, hendaknya konsekuen dengan pilihan itu. Para murid yang lain yang begitu banyaknya, pada Yohanes bab 6 dikatakan banyak murid mulai saat itu mengundurkan diri. Dan ketika Yesus ditangkap, diadili, murid pun lari karena merasa takut terlibat. Oleh karena itu saya mengajak pada pagi ini sebagai titik perenungan yang kedua. Apakah konsekuen untuk ikut Yesus? Baik dalam suka maupun duka, karena tersedia bagi kita
mahkota kehidupan, dan piala keselamatan. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat yang melimpah, panggilan yang Kau berikan kepada kami, yang membuat kami untuk semakin setia mengikuti Yesus Putra-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh. Semoga dengan bantuan dan berkat-Mu, iman kami tetap bertumbuh, berkembang, sehingga mampu menghadapi banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka dalam situasi apapun tetap merasakan cinta kasih dan pendampingan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang yang kita jumpai juga sehat, sehingga dunia semakin sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ikut ambil bagian menjadi pelayan gereja, menjadi warga yang baik, ambil bagian dalam karya perutusan lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang benar-benar memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani. Kita di akhir tahun ini sudah mulai menyiapkan program-program. Maka saya mengajak timpel-timpel untuk hadir dalam sidang pleno untuk mengesahkan program-program kita. Semoga program kita di tahun yang baru ini benar-benar menjadikan kita semakin katolik dan apostolik. Dimohon dukungan dari semua umat dengan cara masing-masing mendukung program-program yang ada, mengikuti gerakan-gerakan yang ada, dan juga ambil bagian di dalam program itu. Harapannya umat kudus semakin katolik dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.